minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik untuk para kawan terbawan semua. Salam dari malaikat untuk para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan terbawan semua. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dalam program Dialog Antar Jiwa. Berbicara tentang hijrah selalu menarik, karena hijrah tak semudah seperti apa yang kita ucapkan. Hijrah tak semudah seperti apa yang selalu kita dengar. Butuh niat yang kuat, tekad yang membara, butuh sebuah perjuangan yang melibatkan berbagai banyak pengorbanan. Entah itu dari pikiran, tenaga, harta, bahkan mungkin cinta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya, sahabat yang sangat luar biasa, inspiratif buat saya pribadi. Kita langsung berkenalan dengan Kang Mahmudin. Halo, assalamualaikum Kang Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari mana nih Kang siang-siang kayak gini nih? Itu juga udah tempat kerja Kang. Soalnya bukan apa-apa kalau misalkan lain waktu kiranya bukan sok sibuk ya, tapi sibuk. Ya. Ya alhamdulillah pada hari ini mungkin saya bisa ketemu di sini ya, maksudnya bisa langsung berbincang-bincang, dan mudah-mudahan dari pertemuan kali ini ada pertemuan lagi gitu ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah begini Kang, saat kita berbicara tentang hijrah, mungkin saya pribadi mengenal Akang waktu itu di sebuah komunitas hijrah. Dan pas saya mengenal Akang, bagi saya pribadi Akang itu bukan hijrah gitu. Karena ya Akang itu udah baik gitu dia, menurut saya udah baik. Wah, menurut saya itu. Peres. Serius ini mah menurut saya udah baik. Jadi ya mungkin kata hijrah untuk Akang pribadi itu jadi baik, menjadi lebih baik lagi. Karena pas saya ketemu dengan Akang, wah Masya Allah, saya juga belum ada apa-apanya kan waktu itu sama Akang tuh. Banyak hal yang saya pelajari dari Akang. Serius. Nah, hingga pada akhirnya kita bisa bekerja sama bareng-bareng di komunitas itu, dan tentulah Akang menemukan jodoh Akang di sana ya kan. Masya Allah. Nah sekarang gini Kang, bagi Akang pribadi nih yang mungkin melewati segala banyak hal kayak gitu, dalam proses hijrah Kang, gimana menurut Akang bagi seseorang yang dikatakan hijrah tetapi dia masih berpacaran gitu? Sedangkan kan hukum pacaran kan udah jelas kan, ya kayak gimana menurut Akang gimana nih untuk para teman-teman yang mungkin lagi mendapatkan seorang pasangan yang terhebat, yang jodohnya gitu. Jadi menurut Akang kayak gimana untuk hal kayak gitu? Monggo. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu nih. Oh boleh. Siapa sih yang gak kenal dengan Kang Mahmudin ini? Hokage kedua dari CGTH ini. Hokage. Ya, nama saya sendiri Mahmudin, bisa dipanggil Mahmud ya. Bukan Mahmuda. Bukan Mahmuda, tapi Papa Muda bisa ya. Insya Allah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang De tadi mengenai, ya mungkin ini bukan berarti saya so tahu, tapi ini menurut pendapat saya pribadi gitu ya, mengenai yang sekarang lagi tren-trennya hijrah. Akan tetapi dalam hijrah itu selalu terselip yang namanya pacaran. Jadi dalam artian wadah atau wadahnya aja atau dari luarnya aja hijrah, tapi kita tidak tahu dalamnya seperti apa gitu kan. Nah ini lagi boomingnya juga tentang pacaran. Menurut saya pribadi itu yang namanya pacaran udah tahu gitu kan, itu Hawat sama Iwan ada yang bukan bahaya. Cuma Iwan bahaya ya, juga itu. Betul sekali. Yang lawan jenis itu belum muhrim ya? Belum mahram. Ya bagi saya pribadi, setahu saya yaitu haram gitu kan, haram. Nah, haram. Nah dari itu juga kita bisa menyimpulkan bahasanya kalau misalnya emang kita udah berhijrah,
ya cobalah untuk tidak apa ya, tidak membuat apa ya namanya tuh, membuat celah sedikit pun dalam arti hijrah itu sendiri. Kalau misalnya kita udah berhijrah berarti kita udah tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Itu menurut saya pribadi. Nah sekarang gini Kang, Akang pribadi kan mungkin ya hijrah, Akang udah nggak pacaran dong. Kan Akang udah nikah. Alhamdulillah. Kalau pacaran pun ya kita sudah halal gitu, pacaran halal gitu. Nah sebelum Akang nikah, dia pengen tahu deh sebelum Akang nikah di proses bertemunya dengan seseorang yang mungkin sekarang Akang dambakan kan? Ya Allah, ada insya lagi Allah. yang didambakan. Oh, tidak. Yang Akang dambakan. Mungkin boleh berbagi sedikit Kang agar teman-teman tidak ragu untuk melepas sesuatu yang belum haknya, tidak ragu untuk melepas sesuatu yang belum jadi miliknya, agar proses hijrahnya itu tetap lurus. Seperti contohnya Akang tetap berjalan, akhirnya Akang mendapatkan seseorang istri yang mungkin Akang dambakan selama ini. Gimana Kang awal prosesnya itu Kang? Boleh tahu nih. Bercerita aja sedikit. Alhamdulillah, masya Allah ya. Prosesnya begitu membuat saya takjub sendiri gitu ya, tidak nyangka, dan Allah permudahkan segalanya gitu ya. Terus dalam kutipan bahwasanya ketika kita, bukan kutipan juga sih ya, ada hadis kalau nggak salah, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah dan cara terbaik yang Allah yang Allah inginkan gitu ya, insya Allah Allah permudahkan segalanya gitu kan. Nah berbicara soal cerita, tapi ini bukan aib kan ya, bukan. Ini cuma cerita. Ini memotivasi agar orang supaya tidak ragu untuk melepas yang namanya pacarnya. Betul sekali. Nah saya pribadi tidak munafik, tidak naib, tidak jaim gitu ya. Bahasanya dulu sempat yang namanya pacaran itu saya sempat gitu kan, sebelum mengenal hijrah itu gitu kan. Nah awalnya sih emang enjoy gitu ya, wah kayak kita punya pacar nih gitu kan ya, bangga lah gitu kan. Akan tetapi di sisi lain itu kita merasa nggak nyaman gitu, nggak tenang, nggak nyaman. Kalau jujur sih tiap hari itu suka galau. Ini jujur ya, galau. Terus ya ke kuping tuh ada yang kayak yang bisikin, ini gak bener loh buat kamu, atau ini gak bener gitu kan. Namun dari sana ego saya masih tetap gitu ya, ego saya masih kuat. Kalau misalkan ada yang hitam, ini yang merah gitu kan ya, kata si merah tuh kalau misalkan ya kalau di TV gitu Kang ya, ini baik loh buat kamu, baik. Tapi satu sisi ada saja yang di telinga, ini buruk loh buat kamu gitu kan ya. Dodit. Nah gitulah kalau misalkan tentang pacar. Yang lainnya ya itu apa namanya itu buat saya pribadi aja lah gitu, simpel gitu. Cuman emang saya nggak jaim, nggak naib, nggak munafik. Saya dulu pernah pacaran, pacaran. Namun alhamdulillah Allah telah membukakan jalan, membukakan pintu. Sebelumnya sih, sebelum saya hijrah juga saya sudah putus. Sudah jauh yang namanya dari pacaran gitu ya. Pacaran. Namun alhamdulillah ketika ya merasa paling down itu, saya kalau dibilang down ya down gitu kan. Kalau misalkan bilang down. Karena waktu itu jujur kerjaan saya hilang. Waktu itu pas putus gitu ya. Kerjaan saya hilang. Kenapa? Bentar, potong lu. Kenapa siapa hilang gitu? Gara-gara putus. Oh enggak. Itu bukan berarti gak putus ya. Kirain gara-gara putus patah lu ngundurin diri gitu kan. Enggak. Oke, lanjut. Itu enggak banget gitu ya Kang ya, enggak banget. Enggak sampai gitu segitunya saya. Kirain segalau itu gitu, seorang Hokage kedua. Lanjut ya, oke. Enggak. Jadi waktu itu emang ya pas putus gitu ya. Cuman pas itu juga emang sama kerjaan udah nggak enak gitu, udah nggak nyaman, dalam artian nggak nyaman di lingkungan, pokoknya udah nggak sepemikiran, nggak sepihak sama hati lah gitu lah. Dari sana mulailah saya memutuskan gitu kan untuk desain dari suatu perusahaan swasta gitu kan. Udah desain. Nah dari sana makin down kan. Satu, kalau misalkan dibilang jadong karena putus gitu udah kan. Udah jomblo, pengangguran juga lagi mungkin ya. Betul sekali. Nah gitu. Cuman alhamdulillahirrahmanirrahim ada si Fulanah ketika itu lagi down-downnya. Si Fulanah hamba Allah yang mengingatkan, udahlah, masa sih karena
ya kalau misalnya dibilang karena cewek, masa sih kamu harus Seperti down itu, seperti gitu. itu. Kalau misalkan ya hilang pekerjaan seperti itu, ayo kita bangkit gitu kan ya, kita ikut komunitas, katanya tuh kata si Pulana. Saya pikir ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu kan, karena niat saya Berarti juga. cewek dong yang ngajakin. Enggak dong, masya Allah, enggak itu. Si Pulan aja. Oh, oh si Pulan ya, oh maaf. Oh, maaf. Cewek. Maaf, maaf, maaf. Bahaya ibu dengar apa kamu kan yang ngajak cewek. Maaf, maaf, maaf. Ya, maksud saya si Pulan gitu ya. Si Pulan tuh kan, berarti saya dari sini saya harus banyak belajar lagi gitu, yang tentang hijrah gitu ya kan. Jangan sampai kata-kata yang emang seharusnya dari buat si cowok jadi cewek gitu Ya, kan. itu Awal hanya- juga itu mah hanya gara-gara efek pada saat minum itu belum coklat itu mah. ada si Pulan yang mengajak saya untuk berhijrah. Udahlah, ngapain sih gitu kan, hanya karena sepele, masa sepele jadi down gitu kan. Dari sana saya berpikir ya nggak ada salahnya gitu kan, toh kalau misalkan emang nggak karena itu juga, ini kan baik juga buat diri saya pribadi gitu kan, ayolah. Nah dari sana saya mulai mengikuti pengajian, maksudnya gabung di suatu komunitas Cianjur. Setelah itu alhamdulillah, masya Allah, keajaiban tidak datang bertahun-tahun atau tidak lama gitu kan. Sejak itu saya down pas itu akhir tahun, awal tahunnya alhamdulillah. Tahun berapa tuh? 2017. Itu 2017 saya 2018 down. mungkin ya. Awal 2018 alhamdulillah saya Bertemu dengan- bangkit gitu kan. Bangkit dalam artian awal bulan pertama alhamdulillah saya langsung dapat kerjaan kembali. Masya Allah. Untuk selanjutnya Dan lebih baik tentunya. iya, tentunya lebih baik, pemikirannya lebih baik, dan pemikiran lebih, ya memikirkan ke depan lah, masa depan gitu ya. Setelah itu sharing beberapa bulan ya, sambil berjalan, sambil mengikuti kajian-kajian, terus gabung sama komunitas. Itu kan awal bulan Kang ya. Nah, awal Maret saya dipertemukan dengan seseorang yang begitu takjub di mata saya. Ini nggak akan saya skip Bang ini. Lanjutkan. Seseorang yang benar-benar saya membuka mata bahwa dunia itu tak sesempit yang yang kalian pikir gitu kan. Bahasanya dari awal Maret itu, ya Allah, inikah yang dinamakan Bidadariku ya. beda dari sugarku gitu kan. Nah, dari sana alhamdulillahirobbilalamin, dan prosesnya pun sungguh ya tidak disangka-sangka gitu, yang tidak sebelumnya sama saya gitu ya. Awal Maret saya ketemu, terus awal April alhamdulillahirobbilalamin setelah saya diskusi atau sharing bersama si Pulan, dan ternyata si Pulan menawarkan atau saya meminta buat si Pulan untuk bisa menjadi perantara. Banyak banget si Pulan. Iya, banyak, soalnya masya Allah sekali di kehidupan saya banyak cerita yang emang alhamdulillahirobbilalamin gitu ya, banyak sekali membantu. Nah, akhirnya si Pulan bersedia, dan dari sanalah proses ta'aruf gitu ya. Kalau misalkan sekarang proses ta'aruf dimulai gitu ya. Nah, akan tetapi banyak sekali yang meragukan yang namanya ta'aruf gitu ya. Masa sih kok sampai bisa cuman cuman ta'aruf beberapa bulan kok bisa sampai nikah gitu kan. Banyak sekali pertanyaan itu kepada saya. Kita kan belum kenal atau gimana ya, maksudnya. Betul sekali Kang. Akan tetapi ya saya juga pertamanya, ini benar gak ya, merasa ragu gitu kan. Akan tetapi saya punya keyakinan, saya punya Allah gitu kan, dan saya benar-benar yakin bahwasanya saya ingin benar-benar hidup rumah tangga yang benar-benar sakinah mawaddah warahmah gitu kan ya. Amin. Setelah itu dari April itu udah mulai ta'aruf gitu ya, April. Terus ketika kita udah bukan berbincang ya, namanya diskusi di grup ta'aruf gitu ya, ada perantaranya juga.
Nah, setelah itu bulan Mei saya datang ke rumahnya. Datang langsung ke orang tuanya. Udah pasti ya. Di sana benar-benar Masya Allah, ini berpikir lagi, ini saya benar gak sih? Ini saya berani gak sih? Cuman yakin itu yang saya pegang gitu kan. Setelah itu saya berbicara sama orang tuanya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan keyakinan saya, dengan ketegasan saya bahwasanya saya ingin beribadah dengan saudari atau anak dari bapak gitu ya. Nah, dari itu alhamdulillahirrahmanirrahim, responnya ya membuat saya, kalau anak ABG sekarang berbunga-bunga gitu ya. Setelah itu Maret, April, Mei. Nah, dari Juni itu kita hitbah. Iya. Di tanggal 19 Juni kita hitbah. Untuk memutus kita hitbah. Selanjutnya dari jangka waktu hitbah ke pernikahan itu selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Juni, Juli, Agustus nikah. Ya, nikah kita tanggal 26 Agustus kita nikah. Kenapa nggak tanggal 17 kan? Biar ngerayainnya enakan. Betul ya. Kau nggak sampai pemikiran sampai sana ya. Terus? Nah, dari sana ya alhamdulillah gitu ya. Berkat dengan keyakinan saya, berkat dengan doa, tentunya doa dari kedua orang tua, doa dari kedua mertua saya juga yang sekarang sudah jadi orang tua saya juga, dan berkat dukungan dari orang-orang yang ya peduli sama saya gitu ya, alhamdulillah menjadi jalan bagi saya untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan orang-orang tersebut yang menjadi cerita di balik semua kisah saya dan dia mudah-mudahan menjadi amal kebaikan baginya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah ringankan hidupnya dan mudah-mudahan murahkan rezekinya gitu. Amin. Ya itu. Setelah dari sana ya alhamdulillah, dari sekarang ya, jadi proses ta'aruf itu kan tadi kembali lagi bahwasanya kita tidak tahu sifat-sifat kita masing-masing. Nah, dari sanalah bahwasanya kita jadi hidup tuh lebih berwarna gitu ya. Jadi setiap harinya tuh kita dapat surprise gitu kan. Dalam artian, oh ternyata pasangan saya seperti ini ya. Akan tetapi ketika kita menyikapinya lebih dewasa, ketika pasangan kita dalam artian di mata kita buruk nih, wah ternyata si pasangan ini kayak gini. Nah, kalau misalkan emang kita pemikiran dewasa, ya udah kita luruskan gitu kan. Akan tetapi ketika kita main-main, kita memain sama rumah tangga, nah kenapa sih kayak gini? Ya udahlah, kita udah nyapa. Pasti pemikirannya kayak gitu. Itu menurut saya pribadi gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu ya. Ya gitu. Jadi tiap jam, tiap detik, tiap hari itu surprise gitu. Jadi kalau misalkan ya nggak tahu lah gitu. Kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan kita pacaran, kita udah tahu ya, apalagi udah bertahun-tahun sampai 5 tahun, cicilan motor juga nggak sampai segitu gitu ya. Mungkin kalau cicil motor selama 5 tahun tuh udah dapat mobil ya. Betul. Ini pacaran 5 tahun dapat apa gitu kan. Malah dapat ngeluarkan dosa yang kita dosa, betul. Ya, pada dasarnya jangan pernah takut saat kita mau melangkah, karena tidak ada solusi yang lebih baik dari dua orang yang saling jatuh cinta kecuali dengan suatu pernikahan. Dan bila kalian belum mengenal satu sama lain, kata Kang Mahmud tadi, itu menjadi suatu surprise gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu bila kita pandang dalam sisi pandangan yang positif, dalam sudut pandang yang positif, maka itu akan ada hikmah di balik semuanya. Kita akan bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Masya Allah. Kang Mahmud, sekarang mungkin terakhir pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita, untuk kawan-kawan dermawan semua yang menonton, supaya mereka tidak ragu aja, supaya mereka yakin dengan segala sesuatu yang Allah rencanakan bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Pesan-pesannya Kang saat untuk hijrahnya atau tentang percintaannya terserahlah. Yang penting jangan pesan-pesan setelah yang satu ini. Siap. Namun sebelum saya ngasih pesannya kesannya, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwasanya tentang sebelum saya berumah tangga sama istri saya sekarang, itu istri saya lebih tahu jauh dari sebelum sekarang yang saya ceritakan ya. Karena
landasan dari rumah tangga itu kejujuran Iya, dan iya. kepercayaan gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita udah rumah tangga, ngapain sih diumpet-umpetin gitu kan? Toh kita udah saling sayang, saling Iya, cinta iya. gitu kan. Cinta. Artinya gini, masa laluku adalah Masa lalu. milikku dan masa lalumu adalah milikmu. Milikmu. Tapi masa depan adalah milik kita berdua. bersama gitu kan. Kayak suara Sule ini. Jadi kita gitu ya. Skenario Allah memang selalu yang paling hebat ya Kang. Sesuatu yang kita tidak bayangkan, justru Allah memberinya yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Kang untuk kesempatannya. Luar biasa. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, wabil khusus untuk kami pribadi yang menyampaikannya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.